Halo, selamat malam semuanya. Jadi, ini adalah sebuah seri baru namanya Monolog. Sebelumnya saya bikin sebuah seri namanya Cerita Sebelum Tidur, tapi saya lihat nggak begitu efektif dan saya nggak begitu suka karena saya harus bikin itu setiap malam dan saya nggak punya keluasan. Akhirnya saya akan membuat seri baru namanya Monolog. Monolog ini konsepnya minimal ya, setiap sebulan sekali saya bakal menceritakan pengalaman saya, apapun itu. Dan di episode pertama ini saya mau cerita pengalaman kerja dari rumah atau remote sebagai software developer. Sebenarnya sama aja programmer, software developer, software engineer. In the end ada tugas untuk menulis kode program. Ya, walaupun zaman sekarang sudah pakai AI. Jadi istilahnya vibe engineering. Jadi artificial intelligence, kita request membuat sebuah program pakai bahasa manusia, human language. I want to create something, lalalalili, enter, dan dia akan generate code. In the end, tugas kita sebagai programmer adalah memverifikasi dan memvalidasi apakah kode program ini benar atau tidak. Kemudian juga kita punya tugas untuk mengoptimasinya lagi seperti itu, entah penamaan variabel, entah refactoring function yang lebih kecil, lebih modular, dan lain-lain. Oke, sebelum ke pengalaman, saya mau cerita sedikit latar belakang. Saya sebelumnya kerja juga sebagai programmer, tapi onsite ya, di sebuah kampus yang cukup terkenal di Bali dari tahun 2017 sampai tahun 2025. 8 tahun bukan angka yang sedikit, itu menguras usia saya dari segi angka, tapi sepertinya itu hanya angka. Oke, tapi itu makan waktu lah in the end. Sebenarnya saya pingin selesai di tahun keempat, tahun 2021, cuma pandemi lagi melanda. Saya juga belum tahu mau melamar kemana. Kemudian tiba-tiba bapak saya sakit dan meninggal karena COVID di bulan Februari 2021. Tapi kalau ditelisik kembali, bapak saya sebenarnya kena diabetes dan COVID mempercepat itu. Dan anyway, itu adalah 2 tahun setelah bapak saya pensiun. Jadi bapak saya adalah seorang pegawai hotel, bekerja 32 tahun di hotel dan pensiun di tahun 2019. Ya, seperti itu. Singkat cerita, nanti cerita panjangnya belakangan aja. Akhirnya saya mengurungkan niat untuk selesai resign. Saya tetap kerja di sana dan tiba-tiba kesambut ide untuk melanjutkan pendidikan tinggi ke S1 dari D3 ke S1. Itu online di BINUS Online Learning ya, BINUS University. Mereka buka program online learning. Kalau teman-teman sudah pernah berkunjung ke kanal ini, teman-teman pasti pernah lihat saya celoteh panjang kali lebar tentang BINUS di video saya seperti itu. Next, akhirnya saya kuliah, syukurnya selesai di tahun 2023 Desember. Kemudian 2024 saya mulai lanjut lagi mencari pekerjaan. Sedikit demi sedikit mulai serius lah, pelan-pelan melamar remote. Sebenarnya pinginnya kerja di luar Bali, cuma ibu saya tidak mengizinkan karena belum siap secara mental ya, kan ditinggal sama bapak dan kami tinggal berempat waktu itu. Ini saya dan kedua adik saya dan sama ibu. Ya udah, saya tetap lanjut saja di kampus sebagai programmer. Sembari melamar pekerjaan dengan ekspektasi saya dapat remote. Oke,
saya mulai menyusun resume, kemudian saya mulai membuat portofolio, dan waktu itu banyak ada reject, ada yang juga tidak merespon, dan saya juga belajar lagi menulis resume, menulis email kembali ke pelamar kerja dan segala macam, dan it's tough, sulit, dan in the end di tahun 2025 saya dapat kerjaan baru, project tambahan ya. Jadi di kampus itu saya lebih ke arah researching, jadi membuat sebuah tools yang dipakai untuk internal project. Mayoriti waktu itu seperti itu, tapi sayangnya toolnya ini hanya dipakai oleh segelintir programmer dan tidak kepake di production. Itu jeleknya. Jadi saya nggak kena ke bagian aplikasi yang biasanya bisnis di sana, kayak core bisnis seperti penerimaan mahasiswa atau akademik, itu belum saya nyentuh sana. Akhirnya saya dapat momentum itu di tahun 2025. Saya ngebantu teman saya mendapatkan project sistem penerimaan mahasiswa baru, itu pakai website framework Laravel. Tahun 2024 masih pakai Laravel versi 5, which is crazy. Yang kedua, deployment pakai FTP, kemudian cara kerjanya langsung di on production berbarengan. Oh I got no. Dan kemudian sebenarnya itu satu sistem penerimaan mahasiswa baru, tapi dibagi jadi dua karena kayaknya alasan teknis kalau nggak salah, karena kode program yang lama nggak bisa dibaca, tanda kutip bisa dibaca. Akhirnya dibuatlah lagi sistem yang baru, dan again masih pakai framework Laravel versi 5 atau 6 kalau nggak salah. Again di tahun 2024 masih pakai framework versi seperti itu. Waktu itu sempat ada wacana ingin menulis ulang semua kode programnya dalam waktu prototipe minimal sebulan, dan saat itu kita juga nggak mengenjot penggunaan AI, dan kita juga nggak tahu internal code programnya seperti apa, workflow-nya seperti apa. Dan saya mikir itu adalah sebuah tindakan yang cukup gila. Akhirnya saya coba bekerja di balik layar. Saya bikin sebuah branch, jadi project ini pakai Git ya, di branch untuk mengupgrade frameworknya secara bertahap, versinya dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. Singkat cerita, it works. Jadi ikutin upgrade guide-nya, kemudian singkirkan third party yang nggak bisa dipakai, kemudian saya tes saja halaman depannya, front page-nya. Kalau it works, langsung lanjut upgrade. Kalau masih belum berhasil, coba cek lagi seperti itu. It works, sudah berhasil. Waktu mau propose, tiba-tiba atasan bilang, di hold on dulu, di hold, karena kalian minta fitur baru saat itu juga dalam waktu 2 minggu, jadinya sistem versi upgrade-nya belum kepake. Akhirnya singkat cerita di bulan Maret itu sistemnya bisa menerima adopsi versi upgrade yang saya propose seperti itu. Jadi sudah pakai Laravel versi 10 terakhir di tahun 2025, dan banyak third party yang sudah saya singkirkan, langsung pakai core-nya Laravel. Deployment-nya juga sudah pakai continuous deployment, jadi ketika kita mempush kode program ke Git, maka Git-nya akan langsung mendeploy ke server seperti itu. Jadi itu juga sebuah benefit. Dan juga untuk mode cara kerjanya langsung dari komputer, lokal komputer, daripada di FTP server, which is good. Dan saya cukup puas dengan apa yang saya propose, dan syukurnya diterima. Itu juga faktor yang menentukan. Kalau kita propose dan diterima, syukur. Apalagi itu sebuah sistem yang cukup vital.
Dan itu bisa menambah nilai resume saya, jadi saya cantumkan di resume saya seperti itu. Nanti saya akan taruh resume saya di bawah. In the end di 2025 bulan Maret seperti itu. Kemudian bulan April tiba-tiba ibu saya meninggal karena tidak sadarkan diri. Ibu ada sakit tekanan darah tinggi, ada riwayat tekanan darah tinggi. Akhirnya kami tinggal bertiga, saya dan kedua adik saya. Semakin ke situ akhirnya saya makin serius mencari lowongan kerja based remote. Dan paman saya waktu itu mensupport saya, entah remote atau entah keluar negeri silakan. In the end setelah berbagai macam lamaran yang saya propose, akhirnya saya diterima di perusahaan agensi milik orang Jerman. Dan ya, mulai September 2025 saya sudah mulai bekerja di situ, di agensi. Saya sudah resign di kampus dan kerja dari rumah. Untuk teknologi, saya pakai bukan saya pakai, tapi agensinya menyediakan teknologi untuk membuat sebuah website, yaitu framework Laravel tentu aja, karena saya melamarnya mencari yang base Laravel. Kemudian pakai Livewire, kemudian pakai framework CSS Tailwind, pakai Alpine.js, dan ya basic seperti itu. Sejauh ini saya cukup senang, saya bersyukur diberikan kesempatan bekerja dari rumah karena saya dekat dengan kedua adik saya. Saya tidak perlu tua di jalan, tanda kutip, harus ke jalan setiap pagi berteman dengan kemacetan. Pagi di Bali, di bypass itu cukup macet ya. Ya intinya saya tidak perlu buang-buang waktu untuk commuting di jalan. Di balik fleksibilitas itu, saya diberikan responsibility, tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan secara baik, kemudian memberikan hasil dengan kualitas tertinggi dengan waktu yang secepat mungkin. Jadi kalau mau bahas pengalaman yang saya dapatkan, saya akan mulai rangkum dari section pertama, meeting. Kalau meeting di agensi milik orang Jerman, ini saya cukup suka ya polanya. Jadi setiap Senin itu ada weekly meeting. Weekly meeting itu singkat cerita, dalam seminggu kemarin apa yang sudah saya lakukan, kemudian apakah ada hambatan, tapi sejauh ini nggak ada hambatan ya. Kemudian minggu ini mau ngapain secara garis besarnya seperti itu. Kemudian setiap pagi jam 9:15 WITA itu akan ada sebuah notifikasi masuk ke Slack. Jadi kami pakai Slack untuk conversation team. Isinya adalah hari ini kamu mau ngapain gitu. Jadi saya jelasin singkat aja, saya mau ngerjain project klien, tapi tidak detail karena detailnya nanti itu saya akan bawa di sore hari. Jadi sore harinya ada notifikasi masuk lagi berupa apa yang sudah kamu kerjakan hari ini gitu. Jadi saya uraikan detail di sana seperti itu. Kemudian yaitu Senin sampai Jumat seperti itu alurnya. Itu adalah bagian meeting. Jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, tapi kadang juga sedikit meleset. Kadang saya mulai dari jam 10, selesainya bisa jadi jam 7 atau jam 8. Intinya tidak full 8 jam, tapi saya diberikan fleksibilitas untuk menyelesaikan itu gitu pokoknya, dan tanggung jawab untuk selesai. Itu
soal jam kerja. Jadi meeting jam kerja sudah. Sekarang komunikasi. Agensi ini dia berpartner dengan agensi lah. Jadi partner agensi. Nah, saya bekerja untuk agensi yang ini. Milik gimana saya bilangnya? Oke, saya bekerja di agensi orang Jerman. Agensi orang Jerman bekerja sama dengan agensi di negara Jerman. Oke? Jadi saya bekerja di agensi di negara Jerman itu. Oke? Biasanya mereka aktif di jam 3 sore WITA karena beda waktu 7 jam. Kemudian ya, saya menjelaskan apa yang saya capai sejauh ini. Kadang saya juga sertakan videonya di akhir selesai jam kerja saya, jam 6 atau jam 7. Kemudian nanti malamnya jam 9 atau jam 10 mereka akan membuatkan saya sebuah tiket apa yang harus saya kerjakan dan saya deliver besoknya. Seperti itu. Iya, itu komunikasi ya. Komunikasi dengan orang Jerman ini sejauh ini tidak pakai bahasa Jerman tapi pakai bahasa Inggris sih. Mostly pakai teks, kadang juga pakai verbal, ngomong gitu, minta meeting, tapi sangat-sangat jarang. Karena mostly komunikasinya ada asynchronous. Oke, komunikasi. Kemudian saya mau bahas apa lagi ya? Gaji ya, oke. Bagian berikutnya, gaji saya atau pendapatan saya bisa dikatakan 2,5 kali lipat dari pekerjaan saya sebelumnya. Karena saya sekarang ada seorang kepala keluarga bersama kedua adik saya, kedua orang tua sudah tidak ada. Di kartu keluarga saya tertulis sebagai kepala keluarga. Jadi if you want to be a head of family, you don't actually need to be married, but you need to sacrifice things, which is your parents. Jadi kalau kamu nggak harus menikah untuk jadi kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Kamu bisa kok sebenarnya, syaratnya ada. Kamu harus kehilangan kedua orang tuamu, kayak gitu aja. Atau kamu ingin berpisah dengan kedua orang tuamu, itu aja. Jadi saya agak lebih berhati-hati ketika seseorang dengan bangganya mengatakan bahwa dia sudah menjadi kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Jadi saya agak hati-hati sekarang mengucapkan selamat atau enggak, karena saya sudah berada di posisi ini. Oke. Gaji sudah 2,5 kali lipat. Jadi saya harus minta-minta ngatur duit. Untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi, ya cukup-cukupin aja. Tapi untuk kebutuhan penunjang kayak saya mau beli gadget, ini gadget Pixel, lihat ini HP saya beli tahun 2019, sudah rusak seperti ini. Pengen beli HP baru tapi sepertinya cukup sulit, itu saya belum bisa. Kemudian saya pengen upgrade laptop, ini pakai MacBook Air M1 yang 256 base model. Ini juga sepertinya belum memungkinkan saya upgrade. Saya juga rekam dari iPad. Jadi kalau mau nyari sisa dari gaji itu yang buat sisihkan tuh sulit. Lagi saya juga harus menyisihkan dana darurat seperti itu. Jadi gimana ya, lebih tepatnya dicukup-cukupin aja tapi belum benar-benar mencapai ideal yang saya mau. Jadi ada sebuah momentum saya tidak boleh berpuas diri. Oke, itu gaji. Tadi saya udah bahas meeting, waktu, komunikasi, gaji. Yang berikutnya ownership. Ownership dalam artian rasa kepemilikan terhadap sebuah project. Jadi gini,
ada suatu ketika di awal-awal saya mulai bekerja, saya membawa kebiasaan jelek saya, bukan kebiasaan jelek, membawa kebiasaan yang ada di kantor lama ke kantor ini. Jadi ketika saya dikasih tugas di awal-awal, saya mendelivernya setiap 3 hari sekali. Dan akhirnya kena notice CEO dan klien sempat komplain, akhirnya saya diarahkan untuk meeting one on one. CEO sama klien, mereka negasin bahwa mereka nggak suka cara saya seperti ini. Kemudian mereka pingin saya lebih aktif lagi karena saya adalah bagian dari tim mereka. Kemudian kalau kamu melihat sesuatu yang jelek dan sepertinya kamu bisa improve, bilang. Jadi disitulah saya merasa, ada rasa kepemilikan nih. Jadi kayak treat their project as my product, seperti itu. Bahkan saya sampai cukup malu ya, sampai CEO saya bilang gini, ingat ya, aku ini nge-hire senior back-end developer, you should know what should you do and so on. Saya waktu itu agak malu dengan statement seperti itu. Akhirnya saya berbenah. Ya walaupun belum begitu lancar di saat itu, sekarang sudah lebih baik karena ada orang tambahan lagi dari perusahaan Jerman. Jadi sekarang komunikasi 3 orang, saya bersama 2 orang di perusahaan Jerman itu, karena sebelumnya cuma 1 orang aja. Oke, ya seperti itu. Yang berikutnya apa lagi ya? Saya mau bahas masa percobaan. Jadi ketika saya bekerja di bulan September 2025, itu sebenarnya saya dikasih surat pernyataan bahwa inilah sebuah initial contract. Jadi saya nggak langsung full permanen di sana, enggak. Jadi saya dikasih 3 bulan masa percobaan. Kalau lolos 3 bulan masa percobaan, maka lanjut lagi 3 bulan berikutnya dan langsung diaktifkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, jadi agensi punya orang Jermani sebenarnya bekerja sama dengan sebuah lembaga atau perusahaan itu yang ada di Indonesia. Jadi saya digajinya pakai rate Indo, bukan rate Europe, seperti itu. Sudah bulan keberapa ini? Ini Februari, berarti sudah bulan ke-6 lewat. Saya mulainya 1 September, sudah berlalu. Dan syukurnya saya diperpanjang lagi sampai September 2026. Dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik. Dan saya juga berharap bisa naik level lah. Entah itu naik ke jenjang karir lebih baik, atau saya bisa pindah tempat kerja, atau saya diberikan peluang baru seperti itu. Ya saya nggak tahu sih, saya cuma berharap penghasilan saya bertambah, entah penghasilan utama atau saya bisa buka side income. Saya tidak begitu ingin menerima side project dari luar kerjaan, yang mana saya harus menyita waktu saya di weekend, di Sabtu Minggu. Sedangkan saya ingin bereksperimen. Jadi saya sedang membayangkan bagaimana apa yang saya kerjakan untuk diri saya di hari Sabtu dan Minggu bisa dinikmati oleh saya dan memberi manfaat bagi orang lain, dan orang lain itu mau mengapresiasi saya dalam bentuk uang, seperti itu. Itu maunya saya in the end. Nah, jadi saya sedang mencari hal-hal seperti itu. Atau kalau misalnya belum bisa seperti itu, orang tertentu melihat hasil side thing saya di weekend, itu mau reach out saya kayak, kamu mau nggak kerja sama aku di
perusahaanku dan lalala seperti itu. Ini ada opportunity baru seperti itulah modelnya. Jadi minimal ada 2 opsi seperti itu. Ya, saya sedang menyusun hal itu dan mudah-mudahan lancar. Saya nggak bisa bilang apa aja, dan time will be answer. Waktu akan menjawab ini semua. Baiklah, ini sudah malam dan sudah semua saya jawab di sini. Kalau ada yang belum puas, silakan komentar di bawah. Terima kasih, selamat malam.